Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiska Anissa ingin memaparkan artikel tentang efek pemakaian kontras untuk optimalisasi citra pada pemeriksaan MRI dari Jurnal Bioscience Pascasarjana volume 23 2021 dari Universitas Airlangga Indonesia. Jadi, MRI merupakan suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet yang besar dan frekuensi gelombang radio tanpa menggunakan sinar X ataupun bahan radioaktif, sehingga MRI sangat aman digunakan pada berbagai kalangan termasuk balita, namun tidak disarankan untuk wanita yang hamil muda. Kontras gambar atau image contrast yaitu gambar MRI terdiri dari 3 sifat jaringan, yaitu PD, T1, dan T2. Sedangkan TE dan TR adalah parameter mesin yang menimbang kontras dalam gambar. Kecerahan piksel tergantung pada kerapatan proton, pemulihan MZ atau panjang T1 dibanding T2 pada peluruhan MXY, panjang T2 dibanding TE. Pemilihan TR dan TE sangat penting, sehingga kecerahan gambar tergantung pada salah satu dari parameter jaringan T1, T2, dan PD. T1 wedge image yaitu gambar T1 menghasilkan kontras berdasarkan karakteristik jaringan T1 dengan menghilangkan T2. Ini memperkerjakan TR pendek yaitu sekitar 300 sampai 800 mSv untuk memaksimalkan kontras dan TE pendek 15 mSv untuk meminimalkan ketergantungan T2. T2 menghasilkan kontras berdasarkan karakteristik jaringan T2. Dengan menekankan T1, ini memperkerjakan TR panjang 1000 sampai 2000 mSv untuk mengurangi T1 dan TE panjang 90 sampai 140 untuk memaksimalkan kontras T2. Kontras gambar disebabkan oleh properti pemulihan T2 dan lebih lama T2. Lebih terang sinyalnya dalam citra otak T2 yang tertimbang CSF lebih terang daripada lemak. Jadi metode penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu observasi langsung dan wawancara. Dalam metode observasi langsung dilakukan dengan cara mengikuti langsung praktik kegiatan di pemeriksaan MRI pada ruangan MRI yang berada di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan cara mendiskusikan dan menanyakan langsung kepada fisika medis yang bekerja di RSUD Dr. Saiful Anwar mengenai prinsip kerja serta pemberian kontras pada hasil MRI. Hasil dan pembahasan. Jadi, proses terbentuknya citra MRI dapat digambarkan sebagai berikut. Bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh atau proses presesi, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah, atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Jadi, dari awalnya energi yang didapatkan dari RF dan RF di stop, kemudian dilemparkan lagi saat proses relaksasi, dilepas dan ditangkap oleh antena coil yang terpasang pada pasien dan diproses dengan gradien coil, menggunakan transformasi Fourier hingga menjadi sebuah gambar pada komputer. Fungsi dari kontras ini adalah untuk meningkatkan ketepatan gambar. Pada MRI menggunakan dua obat kontras, yaitu Gadovis dan Nomsican
Produk obat ini hanya untuk penggunaan diagnostik yang diberikan secara injeksi. Adapun dosis kontras yang diberikan harus dihitung berdasarkan berat badan pasien dan tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan per kilogram berat badan. Dosis yang diberikan yaitu dosis 0,2 kali berat badan kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 atau anatomi dan T2 yaitu struktur abnormal. Kontras akan segera meningkat setelah diinjeksi tergantung pada urutan pulsa dan protokol yang digunakan. Biasanya dapat diamati pada waktu maksimal 5 menit tergantung pada jenis lesi atau jaringan. Efek pemberian kontras. Jika pemberian kontras terlalu banyak, maka akan mengendap. Sebelum melakukan MRI, akan dites kadar kreatininnya. Kadar kreatinin yang tinggi menandakan gangguan fungsi ginjal atau penyakit ginjal. Jika kadar kreatininnya tinggi, maka tidak bisa dilakukan kontras, karena obat kontras tersebut tidak akan bisa dijadikan urin, dan pada akhirnya juga akan mengendap. Adapun batas maksimal dari kadar kreatinin yaitu 1,5. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya. Dengan kecelakaan selama pemeriksaan MRI, bila terjadi keadaan gawat pada pasien, segera menghentikan pemeriksaan. Pasien segera dikeluarkan dari pesawat MRI dengan menarik meja pemeriksaan dan segera berikan pertolongan. Dan apabila tindakan selanjutnya memerlukan alat medis yang bersifat feromagnetik, harus dilakukan di luar pemeriksaan. Kesimpulan, MRI adalah sebuah alat diagnostik imaging tinggi yang menggunakan medan magnet. Frekuensi radio tertentu prinsip kerja MRI bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio terpancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut, akan mengubah arah, atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.